warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melina Mandasari, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMK PGRI Keras. Dan rekan saya Dara Domi Oktavia, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Kediri dari SDN Bulu Pasar, Kecamatan Pagu. Dan saya Kunti Kunaidia Suciani, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Kediri dari TK Islam Terpadu Al-Mubarok. kami akan mendemonstrasikan kucing pada modul 2.3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Kunti, Bu Dara, selamat siang. Selamat siang Bu Mei. Alhamdulillah siang hari ini kita bertemu kembali di sini untuk menerapkan kucing pada demonstrasi kontekstual modul 2.3. Pada kegiatan hari ini mudah-mudahan berjalan dengan lancar ya Ibu. Amin. Di sini saya sebagai observer dan Bu Kunti sebagai coach dan Bu Dara sebagai kuci. Sebelum kita mulai, saya bacakan rubrik penilaian terlebih dahulu ya Ibu. Apakah sudah sesuai dengan alur kita? Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang berbobot? Kemudian, apakah coach kuci bisa merespon dengan menanggapi pertanyaan dari coachnya? Seperti itu. Dan sesuai prinsip kucing kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelumnya saya akan bertanya kepada Ibu Kunti, ada beberapa pertanyaan dari Ibu Kunti, mohon dijawab, bisa diceritakan juga. Sebelum kita mulai, kompetensi apa yang ingin Ibu Kunti kembangkan? Dalam percakapan nanti saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, baik. Berarti ada dua kompetensi ya Bu Kunti? Ya, dua kompetensi. Dari dua kompetensi tersebut, mana yang Ibu Kunti prioritaskan? Mungkin saya akan lebih memprioritaskan untuk mendengarkan aktif, Bu Mei. Oh iya, baik. Berarti yang diobservasi secara spesifik indikatornya apa saja dan strategi apa yang diharapkan juga Bu Kunti? Oke, dari percakapan ini nanti saya ingin menggali informasi tanpa harus memberikan solusi kepada kuci saya, sehingga kuci saya nanti bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang beliau hadapi. Begitu. Baik, terima kasih ya Bu Kunti pertanyaannya dan jawabannya, terima kasih. Baik Bu Kunti, mari kita mulai kegiatan kucing hari ini. Baik. Assalamualaikum Bu Dara. Waalaikumsalam Bu Kunti. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Kunti bagaimana? Alhamdulillah saya juga sehat. Bu Dara, hari ini di pertemuan kita kali ini kira-kira apa yang mau Bu Dara sampaikan? Ada permasalahan apa? Gini Bu Kunti, saya ada permasalahan dengan murid saya yang di kelas itu sering bikin gaduh dan mengganggu temannya saat pembelajaran. Baik, dari permasalahan yang panjenengan miliki, tujuan Bu Dara dalam pertemuan kita hari ini apa? Tujuannya saya ingin mencari solusi gimana agar murid saya ini bisa fokus saat pembelajaran dan tidak mengganggu temannya. Ya, berarti tujuannya supaya muridnya nanti bisa fokus gitu ya. Betul. Untuk ukuran keberhasilannya sampai mana Bu Dara? Ukuran keberhasilannya saat ini anaknya masih kurang Ibu. Berarti ya masih belum bisa, keadaan anaknya itu belum bisa sama seperti temannya yang aktif, yang itu terlalu berlebihan sehingga belum bisa mengontrol dirinya. Seperti itu ya. Berarti aktifnya bukan di pembelajaran, tapi betul. geraknya aktif, buatan ya. Iya ya. Dalam permasalahan ini kesempatan Bu Dara yang Bu Dara miliki apa kira-kira? Kesempatannya yaitu keinginan saya yang ingin merubah terutama untuk si anak ini menjadi lebih baik untuk pembelajaran di kelas dan memberi dampak yang baik untuk teman-temannya juga di dalam kelas. Iya. Baik, dari kesempatan yang dimiliki dari permasalahan tadi itu kira-kira kalau ada skala 1 sampai 10 gitu ya, kira-kira posisi Bu Dara di mana ini? Saya kalau sekarang ini
masih di posisi 7 di Kunti. Di angka 7, di Iya. posisi 7. Iya. Gambarannya bagaimana? Di posisi 7 itu gambarannya seperti apa gitu? Dalam arti seperti ini, untuk permasalahan saya ini kalau dikatakan sudah sangat berhasil kan belum berarti. Iya. Karena ini menjadi permasalahan, berarti ring saya itu masih di 7, yang mana saya ingin meningkatkannya untuk menjadi lebih baik lagi, bukan di ring 7 lagi. Oh iya iya iya. Kalau melihat permasalahan yang seperti ini, kira-kira hambatan yang menghalangi Anda meraih tujuan apa Bu? Di sini kan hambatannya ke siswanya ya Bu. Iya. Jadi si Yudo ini, anaknya namanya Yudo, Iya. jadi mengganggu temannya saat pembelajaran. Jadi ketika semuanya hening, semuanya fokus sama pembelajaran, Yudo ini mengganggu temannya, bahkan mengganggunya bukan yang hanya usil, itu enggak Bu, dia itu jalan-jalan keluar bangku, padahal temannya sudah fokus. Iya. Dan itu kan memberi dampak yang bukan hanya untuk temannya, bahkan Iya. ke Yudonya juga seperti Iya, itu. iya. Dia tidak fokus, mengerjakan otomatis juga tidak selesai Bu Kunti. Ketika teman-temannya sudah selesai, Yudo kan akhirnya tidak selesai karena dianya sibuk dengan dunianya, Iya, jalan-jalannya iya. ke tempat bangku temannya yang mengganggu temannya itu tadi. Iya, iya. Dari hambatan yang jenengan ceritakan, misalnya ceritakan tadi, kira-kira solusi yang terpikirkan oleh Budara apa kira-kira? Solusinya ya saya harus merubah supaya kondisi kelas ini lebih kondusif, kelanjutan pembelajaran juga tercapai, dan yudonya ini juga menjadi lebih baik. Ini solusi yang menurut saya ini tepat untuk permasalahan saya. Jadi solusinya jenengan mau merubah yudo menjadi lebih fokus, menjadi memperhatikan pembelajaran, ngoten ya. Betul. Untuk menjalankan, untuk meraih untuk mencapai solusinya dengan tadi, rencana yang jenengan miliki apa untuk mencapai tujuan itu? Rencananya saya harus selalu memberi nasihat, memberi tahu Yudo kalau hal yang dia lakukan itu mengganggu. Terus memotivasi dia bahwa ayo kita belajar, kalau kamu mau belajar kamu pasti bisa, jangan sering mengganggu temanmu, kamu jadi tidak selesai dan temanmu jadi terganggu. Itu yang selalu saya tanamkan ke anaknya. Iya, iya, berarti rencana jenengan nanti jenengan mau menasehati, Iya, seperti betul, itu, memotivasi. Selain itu kira-kira ada lagi nggak rencana untuk mengatasi masalah tersebut? Nah, kalau rencana lainnya itu dari saya ya Bu Kunti. Kan Iya. tadi saya menasihati Yudonya. Iya. Ya, yang kedua berarti saya harus introspeksi sama pembelajaran saya. Apakah Yudo ini tidak fokus karena pembelajaran yang saya berikan? Contohnya mungkin bisa saya ganti dengan medianya lebih menarik, melalui LCD, video pembelajaran, bahkan terkadang saya ajak pembelajaran di luar kelas. Dan bisa juga secara berkelompok, yang mana keaktifan dia itu tersalurkan Bu Kunti. Jadi dia aktif berbicara, ngomong itu bisa tersalurkan melalui kelompok. Bisa juga kalau pembelajaran di luar kelas, dengan dia sering jalan-jalan itu kan juga tersalurkan ya Bu Kunti, begitu. Terus kalau melalui media kan mungkin untuk menarik perhatian anaknya ini fokus dengan pembelajaran saya, seperti itu Bu Kunti. Iya, iya. Jadi tadi rencana jenengan yang pertama itu menasehati, memotivasi Yudo seperti Betul. itu ya. Kemudian rencana yang kedua mengubah atau menambah strategi pembelajaran. Betul, ya. betul. Dari kedua rencana ini kira-kira mana yang mau Anda dulukan, yang diprioritaskan? Yang saya prioritaskan pertama itu adalah ke anaknya ya Bu Kunti. Jadi pendekatan ke anaknya yang saya lakukan secara terus menerus. Jadi ketika saya lakukan secara terus menerus dan kesadaran dia pun akan lebih timbul lagi. Kemudian kalau sudah dari dirinya, kemudian secara pembelajaran tadi saya tambahi dengan model atau media atau caranya atau berkelompok, itu mungkin menjadi lebih memfokuskan dirinya untuk pembelajaran di kelas. Baik, kemudian untuk jangka waktunya nanti kira-kira berapa lama Bu? Untuk keberhasilannya ini ya untuk mulai mencapai dari keberhasilan tersebut. Kalau menurut saya ini jika saya lakukan langsung ya Bu Kunti, soalnya besok saya lakukan mungkin
ini kalau 1 bulanan mungkin bisa jadi Bu Kunti. Jadi dalam satu tema ini, kalau satu tema ini selesai, kan satu tema itu tiga sub, itu berarti 3 minggu. Saya bisa melihat di ulangan harian akhir kalau dia sudah mulai ada perubahan sikapnya, terus nilainya juga, berarti kan itu ada keberhasilan yang dia capai. Ya, berarti itu ukuran keberhasilan, termasuk ukuran keberhasilan. Jadi kalau Yudo itu tadi sudah bisa nilainya mungkin meningkat, berarti itu jenengan merasa itu sudah berhasil. Betul, gitu, ya. dengan sikapnya juga Bu Kunti. Nggih. Kalau misalkan ini nanti suatu saat ada kendala, ada hambatan, itu bagaimana cara Budara untuk mengantisipasinya? Cara mengantisipasinya itu, hambatan itu bisa saya selesaikan dengan kesepakatan kelas. Jadi di kelas saya sudah melakukan kesepakatan kelas dulu antara saya dengan murid-murid. Ketika semua sudah menyepakati, jadi kalau ada hambatan, anak-anak mengetahui, ayo apa kesepakatan kelas kita. Jadi yang awalnya mau membuat sebuah pelanggaran atau kesalahan, oh iya saya sudah punya kesepakatan kelas. Jadi dari situ anak-anak saya pun bisa mengantisipasi kesalahan atau hambatan yang akan terjadi. Seperti itu Bu Kunti. Gitu ya. Baik. Kemudian komitmen Budara apa ini terhadap rencana yang jenengan jalankan tadi? Komitmen saya yaitu saya terus melibatkan aktif anak-anak Bu Kunti. Jadi bukan hanya saya dengan Yudo, tapi dengan semua anak. Karena saya kan ingin menambah media pembelajaran. Berarti artinya ini bukan melibatkan hanya Yudo, tapi semuanya. Ketika semuanya sudah berperan aktif, Yudo pun juga sudah lebih fokus, mungkin ini akan menjadi pembelajaran yang sesuai dengan yang saya harapkan. Fokus dan terarah serta nilainya pun bisa maksimal. Begitu Bu Kunti. Karena kalau tidak fokus, Yudo itu pasti nilainya jauh dari teman-temannya karena sikapnya dia sendiri. Ya, betul. Ya betul, berarti di situ tadi yang panjenengan libatkan itu ada teman-teman sekelasnya juga ya, teman-teman semua terlibat di dalamnya, di dalam pembelajaran, dalam strategi pembelajaran yang akan jenengan tambahkan di situ, ngaten ya. Kemudian bagaimana dengan tindak lanjut dari coaching ini? Tindak lanjutnya nanti ketika nilai ulangan dan serta nilai sikapnya sudah mulai ada dampaknya, sudah ada baiknya, oh berarti ini harus saya lanjutkan, saya teruskan sehingga menjadi sesuatu yang sudah terbiasa. Karena menurut saya sikap dia yang tidak baik sering jangan itu suatu pembiasaan, bicara sendiri itu suatu pembiasaan. Tapi kalau sudah dirubah secara perlahan, diberi nasihat secara perlahan dan dia mulai berubah, berarti itu kan bisa saya lanjutkan ke selanjutnya. Jadi dalam proses pembelajaran dia juga akan lebih baik lagi. Iya, baik. Kira-kira berapa lama nanti Budara? Untuk merubah sikapnya ini Bu Kunti, mungkin saya mau melihatnya dalam seminggu atau 2 minggu. Paling tidak satu tema lah, satu tema kan 3 minggu. Itu saya bisa evaluasi dalam 3 minggu tersebut, dalam satu tema tersebut. Baik, jadi mungkin kemungkinan panjenengan membutuhkan waktu paling lama 3 minggu ya. Oke, kita ketemu lagi ya dalam waktu 3 minggu nanti. Coba kita evaluasi lagi apakah sudah berhasil atau belum, atau nanti akan perlu ditingkatkan, nonton ya. Baik, terima kasih Budara dari percakapan kita hari ini. Mudah-mudahan permasalahan yang jenengan hadapi di kelas nanti bisa terselesaikan. Ya. Terima kasih ya Bu Kunti. Sama-sama Budara. Berarti ini saya nanti 3 minggu lagi saya bisa sharing dengan Bu Kunti lagi ya untuk hasil yang saya 3 minggu ini yang saya lakukan ini ya, rencana panjenengan diterapkan dulu, nanti kita evaluasi lagi. Nonton ya. Baik-baik Bu Kunti. Terima kasih ya Bu Kunti. Sama-sama Budara. Juga terima kasih. Iya, karena dengan sharing Bu Kunti saya dapat menemukan solusi yang harus saya selesaikan untuk permasalahan Yuda di kelas saya. Terima kasih Bu Kunti. Baik, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat ya pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Selamat siang Budara. Selamat siang. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kunti, Budara, sangat luar biasa kegiatan kucingnya. Yang saya akan tanyakan, apa saja yang sudah Ibu lakukan saat kucing tadi, Bu Kunti? Tadi saya merasa sudah menerapkan alur percakapan Tirta,
Kemudian saya juga sudah menanyakan tujuan, menanyakan identifikasi, rencana aksi, dan menanyakan tanggung jawab juga kepada Bu Dara sesuai dengan permasalahan yang beliau hadapi. Kemudian dari kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot juga sudah saya lakukan. Betul sekali, saya kira sudah bagus kok Bu Kunti, sudah sesuai dengan alur juga, alur tutornya sudah nampak, kemudian pertanyaan sudah mengajak Puji untuk menemukan solusi dan permasalahannya. Adakah kompetensi yang akan dikembangkan lagi Bu Kunti, yang Bu Kunti lakukan di coaching berikutnya? Iya, mungkin untuk coaching berikutnya nanti saya akan lebih mendalami lagi dan berlatih lagi agar dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Kemudian juga untuk meningkatkan kompetensi seperti mendengarkan rasa, yaitu receive, appreciate, summarize, dan ask. Terima kasih Bu Kunti, Bu Dara untuk pertemuan hari ini. Mungkin ada yang perlu ditambahkan lagi sebagai penutup, Ibu? Sudah ya. Ya, kita berharap mudah-mudahan dari kegiatan kita hari ini bisa meningkatkan kompetensi kita sebagai pendidik. Oh iya, terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa sebagai pendidik bisa meningkatkan kompetensi kita. Baik Ibu, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.